Terakhir, Bang Doli, meskipun sudah ada sekarang aturannya bahwa nanti akan langsung dilakukan pilkada ulang di tahun 2025 jika kota kosong menang, tapi seharusnya kita membacanya tidak sesimpel itu. Harusnya yang kita lakukan bagaimana mencegah supaya kota kosong itu bahkan tidak terjadi. Jadi apakah ini akan diformulasikan di revisi undang-undang pilkada berikutnya? Bagaimana cara untuk mencegah kota kosong? Iya, 3 hal. Yang pertama, kalau tadi saya menanggapi apa yang disampaikan Titi ya. Sebenarnya kalau kita mau membangun desain ideal demokrasi kita, di mana demokrasi itu salah satu pilarnya adalah partai politik, sebenarnya ya ini tantangan partai politik. Partai politik harus juga bisa membenahi diri lebih baik lagi untuk bisa menjadi institusi politik yang melembaga gitu kepada masyarakat ya, yang memang betul-betul dia itu representasi rakyat, masyarakat. Sehingga betulnya ke depan kalau memang sudah partai politik ini terlembagakan, harusnya calon independen itu makin lama makin nggak ada harusnya. Semua harusnya melalui partai politik gitu loh. Nah itu saya kira tadi betul yang disampaikan oleh Ariza soal pembelajaran buat partai politik itu. Nah yang kedua, saya nggak setuju dengan soal opsi kota kosong di masuk di surat suara yang memang calonnya sudah lebih dari 1, 2, dan 3 gitu. Ini kan proses, ini harusnya calon yang prosesnya kan panjang ini. Orang bisa mencalonkan bisa 2, 3, 4, 5 itu kan melibatkan juga rakyat gitu kan. Ini kan sama aja dengan melegalkan golput sebenarnya menurut saya. Ya, kita kan selama ini kan ingin mengajak masyarakat supaya tidak golput mereka. Nah ini dia datang menunjukkan kegolputannya. Menurut saya ini nggak bagus. Yang ketiga, singkat Bang Doli. Yang ketiga soal kalau misalnya kota kosong menang. Kemarin kita sudah rapat, ya kita sudah putuskan bahwa kita tidak menginginkan ada daerah yang menang kota kosongnya ini terlalu lama tidak punya kepala daerah yang definitif. Jadi sesingkat mungkin kita harus segera melakukan pemilu ulang, pilkada ulang istilah di undang-undang itu. Tapi kalau nanti pilkada ulang itu kan ngulang ya, kita buat aja pilkada lagi lah kira-kira. Ya, yang di semua prosesnya dari awal. Dari awal. Dari ada 2 tahapan besar, tahapan persiapan dan tahap pelaksanaan itu harus dilalui semua. Dan kami minta KPU untuk segera melakukan simulasi. Tanggal 27 kami rapat lagi. Kita minta waktu itu kalau bisa paling lama 6 bulan. Sesingkat mungkin. Sesingkat mungkin. Mereka sedang simulasi. Dan betul tadi harus difikirkan, jangan kita dengan mudah loh memilih kota kosong itu karena konsekuensinya panjang. Satu misalnya nanti akan muncul PJ yang itu sangat bisa elitis. Yang kedua nanti mengganggu keserentakan. Nah itu dia. Gitu. Ada banyak sekali konsekuensi negatif ya kalau sampai terjadi kota kosong bahkan pilkada ulang. Terima kasih Bapak-bapak, Mbak Titi sudah bergabung bersama kami di Kontroversi. Pemirsa, sulit menafikan tidak terjadi oligarki partai politik dalam penentuan calon di pilkada 2024. Tragedi calon tunggal semoga bisa jadi pelajaran untuk kita semua, untuk para parpol terutama, melahirkan para pemimpin daerah yang mewakili aspirasi rakyat, bukan kepentingan elit. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Kontroversi. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.